daging, kita bisa nyumbang gereja nggak? Kalau kita hidup dalam daging, kita bisa terlibat dalam pelayanan nggak? Kalau kita hidup dalam daging, kita bisa nyumbang orang susah nggak? Bisa. Tapi kata Alkitab, jelas statementnya tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saya bisa taruh di Instagram saudara segala pelayanan saudara. Mungkin yang like 20.000 orang, mungkin yang komen 1.000 orang, tapi tidak mungkin berkenan kepada Allah. Buat saya, nggak perlu ada like, nggak perlu ada komen. Tapi kalau Yesus bilang, mari masuk ke hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, engkau berhak menerima perkara yang lebih besar. Itu segala-galanya yang kita dapat terima. Katakan amin. Setan mau keluargamu gelap, setan mau hari depanmu gelap, setan mau pemikiranmu gelap. Engkau diciptakan bukan untuk stres, engkau diciptakan bukan untuk tertekan, engkau diciptakan bukan untuk berontak, engkau diciptakan bukan untuk kecewa. You are created to worship Him. Engkau diciptakan untuk memuji Dia. Just try. Apapun yang terjadi, just worship, just praise Him, and you will feel His presence. Engkau akan merasakan kemuliaannya. Bilang sama Tuhan, whatever the price might be, my lips will always worship you, my lips will always praise you, my heart will always towards you. Hatiku hanya akan tertuju kepadamu ya Tuhan. Ini saatnya engkau keluar dari kegelapan dan masuk dalam terang yang ajaib. Apa kegelapanmu hari ini? Penyakitkah, persoalankah, pemberontakankah, kekecewaankah, merasa diri tidak berhargakah? Setan mau hidupmu gelap, setan mau keluargamu gelap, setan mau hari depanmu gelap, setan mau pemikiranmu gelap. Tetapi worship akan membawa kau keluar dari kegelapan, masuk pada terang yang ajaib, karena kau melihat Dia dan kemuliaannya. Kalian gereja bersatu. Karena kalau gereja bersatu, gereja akan jadi berkat besar buat dunia ini. Hamba Tuhan satu menyerang hamba Tuhan lain, gereja satu menyerang gereja lain. Sesama pelayanan Tuhan di gereja saling menyerang, saling menjatuhkan. Dan intinya sama. Setan yang sama yang masuk pada akhir gereja sekarang. Lukas 9 ayat 46, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Yang membuat gereja ribut bukanlah doktrin. Doktrin hanya alasan. Yang membuat gereja ribut bukanlah penafsiran firman. Penafsiran firman hanya alasan. Tapi yang membuat gereja ribut adalah kesombongan rohani. Masing-masing merasa saya lebih hebat, saya lebih rohani, saya lebih ngerti, saya lebih dipakai Tuhan. Saya hanya mengetuk hati gereja Tuhan dan para hamba-hamba Tuhan. Belajar rendah hati, belajar sadar kita hanya hamba yang dipanggil untuk bergandengan tangan. Maka kesanalah berkat Tuhan akan diperintahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hukum Tuhan yang gak enak kita dengar adalah jangan berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat. Pendeta, suamiku punya perempuan lain, lalu saya mesti sabar berserah pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terlalu lambat menanganinya, aku menangani lebih segera. Menyalain aku. Yang begitu kok ngana ya kan? Jadi hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, kalau kita yang selesaikan belum tentu beres. Anak Tuhan Yesus akan berkata, kalau kamu baik sama saya bisa lebih baik dari kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya tetap baik sama kamu, karena semua yang jahat dalam hidup saya sudah diambil oleh Kristus di atas kayu salib. Yang setuju katakan amin. Yang setuju sama saya bilang, kalau Yesus yang selesaikan, semua pasti beres. Berikan tepuk tangan yang meriah Tuhan. Amin. Rumah tangga selalu lagi bahagia, iblis bisa serang nggak? Selalu lagi dekat sama Tuhan, terlibat pelayanan, bisa diserang iblis nggak? Ketika doa-doa saudara lagi dijawab, bisa diserang iblis nggak? Tapi saya mau bilang, roh di dalam kita lebih besar dari roh alam dunia ini. Jadi kita harus waspada. Kapan kita tahu iblis menyerang? Waktu hati kita mulai nggak nyaman, hati kita pengen bales, waktu kita mulai nggak bisa bersyukur. Makanya Billy Graham pernah bilang begini, when you can't pray, pray. Waktu kamu nggak bisa berdoa, berdoalah. When you can't worship Him, worship Him. Jadi kita harus bekerja sebaliknya. Sama-sama bilang sama saya, sebaliknya. Waktu hati kita lagi nggak nyaman, bersyukurlah.
Waktu hati kita lagi berkata, kenapa Tuhan tinggalkan saya? Bersoraklah dan bilang, terima kasih Tuhan, saya baik. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Mereka tepuk tangan, dia meriah.